Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa dalam keadaan sehat walafiat walaupun di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Salat dan salam tidak lupa kita kirimkan buat junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Yang pertama yang saya hormati Bapak dosen pengampu yakni Bapak Nurdiansyah MPD, dan yang saya banggakan teman-teman rekan-rekan dari mahasiswa Himaprodi Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Baiklah, sebelumnya video ini saya tujukan untuk melengkapi ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonial. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi yang berjudul Organisasi Pendidikan Taman Siswa. Nah, baik, sebelumnya saya bernama Muhammad Ikhlas Nasution dengan NIM 2005111074, berasal dari Prodi Pendidikan Sejarah, mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonial, dan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Nah, untuk lebih mengetahui organisasi pendidikan taman siswa, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yakni sejarah singkat organisasi pendidikan taman siswa. Taman siswa adalah sebuah organisasi pendidikan alternatif yang didirikan oleh Suwardi Suryaningrat atau yang lebih kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Sejarah bermula pada tahun 1919 setelah pulang dari Belanda, yang mana Ki Hajar Dewantara melakukan musyawarah bersama teman-temannya mengadakan pertemuan tersebut di halaman rumahnya. Saat itu Ki Hajar Dewantara ditunjuk sebagai pemimpin bagian pendidikan untuk anak-anak dan remaja, dan temannya Ki Ageng Suryo Mentaram ditunjuk sebagai pimpinan bagian pendidikan untuk usia dewasa. Pada ketika itu terjadilah sebuah musyawarah besar oleh Ki Hajar Dewantara, Ki Ageng Suryo Mentaram, dan para teman-temannya lain, sehingga pada tanggal 3 Juli diambillah keputusan sebagaimana Ki Hajar Dewantara, kemudian Pronowidikdo dan teman-temannya yang lain berhasil mendirikan sebuah gagasan baru, yaitu mendirikan perguruan nasional yang disebut dengan Taman Siswa. Dan organisasi pendidikan nasional ini berlokasi di Yogyakarta. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terbentuknya organisasi pendidikan taman siswa, yaitu yang pertama adalah pendirian taman siswa ini merupakan bentuk perlawanan Ki Hajar Dewantara terhadap diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda terhadap pendiskriminasian pendidikan. Di sini Ki Hajar Dewantara menunjukkan sikap tidak terima terhadap sikap yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap masyarakat Indonesia yang melakukan pendiskriminasian bidang pendidikan, sehingga masyarakat Indonesia atau masyarakat pribumi tentunya akan kesulitan memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu sendiri akan cacat berkembangnya di Indonesia. Kemudian faktor yang kedua adalah yang sebagaimana tertulis dalam buku Munculnya Elit Modern Indonesia tahun 2009 karya Robert Van Hill.
pada masa politik etis 1901 sampai 1916 yang mengatakan bahwasannya Belanda itu menerapkan sistem pendidikan bertingkat sesuai dengan status sosial masyarakat Indonesia. Hal ini tentu saja sangat mempengaruhi sikap tidak terima masyarakat Indonesia terhadap pemberlakuan sikap oleh pemerintah kolonial Belanda yang menerapkan pendidikan bertingkat, sehingga masyarakat golongan bawah tentunya akan kesulitan menerima pendidikan tersebut, sehingga masyarakat Indonesia akan kesulitan untuk menjadi seorang yang terdidik. Faktor yang ketiga adalah rakyat jelata hanya diberikan pendidikan setingkat sekolah dasar, sedangkan kaum priayi dan bangsawan Eropa diperbolehkan untuk menempuhkan pendidikan tinggi. Bahkan kaum priayi yang mendapatkan akses untuk berkuliah di Eropa. Hal ini tentunya menjadi faktor yang sangat mempengaruhi berdirinya organisasi taman siswa ini, yang mana rakyat Indonesia yang pada kala itu sangat tertimpa sengsara dan kemudian mengalami kesulitan ekonomi, sehingga masyarakat Indonesia banyak pada saat itu menjadi rakyat yang biasa yang lemah dari bidang ekonomi dan lain-lain, sehingga pemerintahan kolonial Belanda itu memberikan pendiskriminasian masyarakat Indonesia yang banyak mendominasi rakyat jelata hanya diberikan pendidikan setingkat sekolah dasar, sedangkan kaum priayi dan bangsawan Eropa diperbolehkan untuk menempuh pendidikan yang tinggi seperti SMP, SMA, dan berkuliah. Dan tentunya ini sangat mempengaruhi dan membuat masyarakat Indonesia tidak terima, sehingga nanti lahirlah perlawanan Indonesia dalam bidang pendidikan yang dipimpin langsung oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, dari ketiga faktor tadi, dengan kondisi sosial yang telah saya ceritakan tadi, hal inilah yang membuat Ki Hajar Dewantara itu mendirikan Taman Siswa sebagai sarana perjuangan melawan kolonialisme Belanda melalui jalur pendidikan, sehingga masyarakat Indonesia nanti bisa berpendidikan dan nantinya tidak dapat diperlakukan dengan seenak-enaknya oleh pemerintah kolonial Belanda, karena masyarakat Indonesia telah terdidik dan berilmu pengetahuan. Lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu ajaran organisasi pendidikan taman siswa. Ajaran organisasi pendidikan taman siswa itu memiliki satu ajaran pokok, yaitu ajaran tentang dasar-dasar kemerdekaan bagi rakyat pribumi. Yang ajaran pokok ini dapat kita bagi menjadi dua. Yang pertama itu kemerdekaan berasal dari diri sendiri. Bahwasannya organisasi pendidikan taman siswa ini berusaha menanamkan paham kepada masyarakat Indonesia bahwasannya kemerdekaan berasal dari diri sendiri, yaitu berarti masyarakat Indonesia memiliki hak untuk merdeka, memiliki pendidikan dan lepas dari penjajahan kolonialisme. Yang kedua itu adalah tidak bergantung kepada orang lain dan tetap berpegang teguh pada prinsip berdikari, yaitu berdiri di kaki sendiri. Bahwasannya organisasi pendidikan taman siswa ini berusaha menanamkan paham kepada masyarakat Indonesia bahwasannya Indonesia itu tidak boleh bergantung kepada orang lain. Masyarakat Indonesia itu harus mandiri dan berpegang teguh pada usaha-usaha sendiri yang dilakukannya, dan kita tidak boleh bergantung lagi kepada orang-orang yang memiliki kekayaan, kekuasaan, dan lain-lain. Dan masyarakat Indonesia tentunya harus mandiri. Itulah yang diajarkan oleh organisasi pendidikan taman siswa. Lanjut kepada materi yang terakhir, yaitu semboyan organisasi taman siswa. Yang mana semboyan organisasi taman siswa ini cukup terkenal dan sering terdengar di telinga kita. Yang pertama itu adalah Ing Nyarso Sung Tuludo.
yang berarti di depan memberikan contoh. Ini artinya bahwasannya masyarakat Indonesia yang sedang berposisi di depan sebagai pemimpin, sebagai yang berkuasa di Indonesia adalah sebagai contoh bagi masyarakat kalangan tengah maupun kalangan bawah. Ini adalah semboyan organisasi Taman Siswa. Bahwasannya yang di depan itu adalah sebagai contoh bagi yang di belakang dan di tengah. Kemudian ada semboyan yang kedua yaitu Ing Matyo Mangunkarso, yang berarti bahwasannya yang di tengah itu membangun semangat, yang di tengah itu memberikan semangat kepada yang di depan dan kepada yang di belakang. Itulah yang dimaksud dengan Ing Matyo Mangunkarso. Dan yang terakhir itu adalah Tut Uri Handayani, yang berarti di belakang memberikan dorongan. Ini berarti masyarakat dari golongan bawah dapat memberikan motivasi, dapat memberikan dorongan, memberikan semangat kepada kalangan tengah maupun masyarakat kalangan atas, sehingga nantinya Indonesia lebih baik lagi ke depannya, terutama di bidang pendidikan. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi dan informasi, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk itu langsung saja saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.